Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Juventus berharap MU tebus Adrien Rabiot. Juventus berharap agar Manchester United membuat penawaran untuk Adrien Rabiot yang dihargai sekitar 15-20 juta euro karena dia akan digantikan oleh Paul Pogba. Menurut kabar dari Tutto Mercato Web, Juve berharap agar agen Luis Ferrer bisa meyakinkan Manchester United agar membuat penawaran sekitar 15 hingga 20 juta euro untuk menggait Rabiot pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh potensi kedatangan Paul Pogba yang akan segera berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis bersama si Setan Merah pada 30 Juni mendatang. Juventus akan menggajinya sekitar 8 juta euro dengan jumlah total sebesar 10 juta euro jika termasuk bonus. Mereka pun perlu mengosongkan sedikit ruang di lini tengah dan siapa saja terkecuali Manuel Locatelli dan Denis Zakaria bisa hengkang. Adrien Rabiot pernah menjadi incaran MU ketika Juve menggaetnya dari Paris Saint-Germain secara bebas transfer pada musim panas 2019 silam. Sang pemain berusia 27 tahun memainkan 45 pertandingan selagi menciptakan 2 assist pada musim ini, namun kontraknya akan berakhir di musim panas 2023 dan tidak ada pertanda bahwa itu akan diperpanjang. Selain Rabiot, Gianconeri juga memasukkan Arthur Melo dalam daftar jual dengan Arsenal difavoritkan sebagai pelabuhan berikutnya untuk sang gelandang timnas Brasil, mengingat The Gunners pernah mengejarnya pada bulan Januari lalu. Ten Hag punya nama panggilan baru di MU. Manajer anyar Manchester United Erik ten Hag tampaknya tak menemui banyak kesulitan beradaptasi di klub barunya. Bahkan kini ia sudah memiliki nama panggilan. Setelah tugas Prof Rangnick sebagai manajer interim rampung, Manchester United kini mulai dibesut oleh Ten Hag yang sudah ditunjuk mengisi pos manajer sejak April lalu. Baru-baru ini, Manchester United pun juga sudah resmi menunjuk 2 sosok untuk menjadi asisten Ten Hag. 2 nama itu adalah Steve McClaren dan Michel van der Gaag. Ketika tiba di Manchester United, Ten Hag langsung menggelar rapat dengan seluruh staf klub. Rapat ini dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi atas hasil musim 2021-2022 kemarin. Staf Manchester United rupanya cukup senang dengan kehadiran Ten Hag. Dilansir Goal UK, mereka bahkan sudah memanggil Ten Hag dengan nama Sheriff baru. Kehadiran Ten Hag diklaim membuat staf Manchester United antusias. Pria 52 tahun itu dianggap sudah mengalirkan gelombang listrik ke sekeliling klub. Satu hal yang hampir pasti bakal dilakukan Ten Hag dan Manchester United di musim panas ini adalah perombakan skuad. Akan ada banyak pemain yang pergi, tetapi ada juga yang akan datang ke Old Trafford. Sejumlah pemain sudah resmi dilepas Manchester United, mulai dari Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, hingga gelandang gaek Juan Mata. Kini Manchester United tengah fokus mengejar sejumlah pemain incaran. Sejumlah nama yang gencar dikaitkan dengan United antara lain Pau Torres, Darwin Núñez, hingga Jurrien Timber. MU diminta lupakan De Jong, fokus Ruben Neves. Manchester United disebut sedang mempertimbangkan pembelian gelandang baru musim panas ini. Pos gelandang bertahan memang jadi salah satu fokus MU di bursa transfer sekarang. Masalah MU di sektor gelandang sebenarnya sudah bertahun-tahun dibiarkan tidak terurus. Kini Erik ten Hag sebagai pelatih baru tampaknya ingin mengatasi masalah tersebut. Kabarnya Ten Hag meminta pihak klub untuk mengusahakan pembelian Frenkie de Jong dari Barcelona. Ten Hag sudah sangat mengenal kualitas de Jong dari masa-masanya bersama di Ajax Amsterdam. Namun kini MU diminta mempertimbangkan kembali sosok Ruben Neves mungkin lebih cocok untuk Setan Merah. Neves sudah beberapa tahun membela Wolverhampton di Premier League, jadi dia punya keunggulan karena sudah berpengalaman bermain di Liga, tidak perlu lagi beradaptasi. Selain itu, keunggulan Neves juga ditegaskan oleh Tony Cascarino, analis Premier League. Menurutnya, Neves jauh lebih cocok untuk kebutuhan MU di lini tengah. Neves adalah seorang ball-playing midfielder yang sangat bagus. Dia punya tembakan jarak jauh yang kuat dan jelas dia akan menambah kualitas lini tengah MU, kata Cascarino di Talksport. Kekurangan MU di lini tengah memang sudah lama dibicarakan. Cascarino tahu betul bahwa Setan Merah tidak punya gelandang yang cukup bagus untuk mengontrol permainan dari lini tengah.
Cascarino bahkan menilai bahwa kualitas MU sangat kurang di lini tengah. Menurut saya, mereka sangat kekurangan di departemen tersebut, sambung Cascarino. McTominay memang melakukan tugas bagus, Fred juga melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pemain lain, tapi secara teknik mereka bukanlah pemain yang terbaik untuk mewujudkan sesuatu bagi tim. Menurut saya, kehadiran gelandang ideal telah sangat dirindukan, tandasnya. Anthony siap jadi bagian lini serang United. Menurut Metro, Erik ten Hag menilai sektor sayap kanan MU perlu diprioritaskan untuk diperkuat pada musim panas nanti. Anthony dianggap sebagai kandidat ideal mengisi pos tersebut. Anthony, 22 tahun, telah memantapkan diri sebagai pemain internasional Brasil sejak bergabung dengan Ajax. Menurut The Sun mengatakan klub raksasa Belanda akan menuntut bayaran sekitar 50 juta pounds untuk melepasnya musim panas ini. MU memiliki hubungan yang baik dengan Ajax setelah berurusan dengan mereka untuk Daley Blind dan Donny van de Beek dalam beberapa tahun terakhir. Ten Hag ingin mengontrak pemain yang terbiasa dengan gaya permainannya dan Anthony akan mengisi posisi bermasalah yang membuat setan merah sakit kepala selama beberapa tahun terakhir. Ten Hag ingin mengontrak pemain yang terbiasa dengan gaya permainannya dan Anthony akan mengisi posisi bermasalah yang membuat setan merah sakit kepala selama beberapa tahun terakhir. Jadon Sancho direkrut untuk bermain di sayap kanan tetapi lebih sering digunakan di sisi kiri. Padahal Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Jesse Lingard semuanya lebih suka beroperasi di sisi sayap kiri. Ten Hag merasa MU harus cepat mengejar Anthony karena nilainya bisa meroket pada saat Piala Dunia tiba pada Desember 2022. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.